Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Perompak RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Iya Manci Bice dulu-dulu dimanapun berada dan bulan puasa makan lagi ya. Ini biasanya memang sudah menjadi apa tuh hal-hal yang kita nantikan pada saat di bulan puasa itu untuk menentukan menu-menu buka puasa apa sih yang asyik yang belum pernah kita coba dan pengen kita hadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Dan tentunya mungkin Manci Bice teringat dengan salah satu makanan luar ya. Salah satunya pizza. Pizza ini kan kalau dulu tuh awam kita tuh merasa kayak ini makanan yang cuma beberapa kalangan baik yang bisa mengkonsumsi pizza karena itu tadi salah satu faktornya itu mahal katanya cek tuh kan. Terus juga belum lagi kurang pede untuk mesennya datang langsung ke sana. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan juga kalau punya kawan juga waktu di zaman kuliah dulu namanya Ewit. Halo Ewit. Mudah-mudahan lagi monitor juga ya Ewit juga dulu zaman kami kuliah itu sambil kuliah sambil jualan pizza yang dibikinnya di rumah kayak itu namanya Cipici. Alhamdulillah membuahkan hasil berkat kegigihannya itu dia akhirnya ini tadi ya. Ewit sudah sukses sekarang dan juga menjadi seorang PNS. Waduh bangga ya punya kawan kayak Ewit. Oke, dan sama juga untuk di narasumber kita Teras UMKM edisi siang ini di awal pekan Senin tanggal 16 Maret 2026. Kita sudah kehadiran salah satu pegiat UMKM juga di bidang makanan pizza. Langsung begitu sapa, ada siapa? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, apa kabarnya nih, Ece? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, sekarang apa namanya tuh? Puasa pasti puasa ya. Puasa insya Allah. Alhamdulillah insya Allah ya. Oke, baik tadi di awal kita sudah perkenalan mengenai pizza. Nah, Betul. kita juga bakal ngomongin banyak soal pizza di mana tema kita tentang R5. Ini merupakan pizza lezat dari UMKM lokal dengan rasa dan juga inovasi yang bersaing. Tapi kita kenalan dulu sama Ceriski Asmuni ya namanya ya. Betul. Ownernya langsung dari Pizza R5. Kita pengen tahu apa sih yang menjadi semangat awal untuk Ceriski menjalani bisnis kuliner terutama di bidang pizza ini dan kenapa memilih pizza? Aha. Ya, sebenarnya memang ini obrolan dengan istri waktu itu. Aha. Karena kita sama-sama pegawai sebenarnya. Oke. Jadi memang tidak ada basic bisnis sebenarnya. Jadi memang belum pernah ada pengalaman jualan-jualan kayak gitu. Cuman memang Ini perdana ya. perdana. Jadi kita ibaratnya itu kayak ngobrol dengan segala kebutuhan sekarang kan, kondisi ekonomi yang sudah lumayan ya, Semakin harga-harga bertambah ya. bener, sekolah anak dan sebagainya. Ini gitu. kayaknya kalau cuman jadi pegawai ya mungkin akan segitu-gitulah kayak gitu. Kan setiap bulan pasti ya Flat itulah bay ya. flat kayak gitu. Cuman kalau usaha ini kan istilahnya itu ada semangatnya, terus terkait keuntungan tuh juga berubah-berubah walaupun juga kadang menurun atau juga meningkat seperti itu. Akhirnya kita memutuskan untuk coba kita buat usaha. Dulu juga bingung kira-kira usaha apa kayak gitu karena emang tidak ada basicnya kan. Akhirnya memutuskan tuh kayaknya kuliner itulah yang mungkin bisa kita buat. Kalau kayak dagang baju kita kan juga belum tahu beli bajunya di mana, nak jualnya kayak mana dan sebagainya gitu. Akhirnya kuliner. Awalnya itu sempat juga nyari-nyari di internet kayak gitu kan, ide-ide bisnis apa ya yang kira-kira menarik, yang kira-kira ini nih bisa masuk ke semua kalangan, bukan cuman beberapa kalangan. Walaupun baik, sebenarnya kayak gitu. pizza ini lekat di Betul. mindset masyarakat tuh bahwa mahal, mewah segala macam gitu kan. Benar. Jadi kayak yang orang-orang kalangan bawah tuh agak sulit untuk belinya dan Itu. mungkin tidak cocok dengan lidah kita gitu ya. Benar. Nah, akhirnya memutuskan dulu tuh sempat terpikir kayak donat kayak gitu kan. Dulu juga sempat coba buat, akhirnya memang
karena istri yang dulu banyak di rumah coba berinovasi lah kayak gitu ya, buat akhirnya terpikir untuk pizza ini kayak gitu. Dan itu tuh memang sebenarnya otodidak kayak gitu ya, dari resep pun dari internet dan sebagainya, jadi memang tidak ada kursus-kursus sebelumnya gitu. Akhirnya memutuskan untuk karena kalau donat tuh kan lumayan prosesnya panjang gitu ya, dan hasilnya kadang juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Akhirnya pizza inilah kayaknya yang memungkinkan dengan proses pembuatan yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu ribet, yang menurut kita ya coba buat kayak gitu. Makanya ini sebenarnya dari tahun 2023. Tahun 2023. Oktober kayak gitu. Itu tuh masih dengan kondisi yang kita sama-sama pegawai juga, kerja juga kayak gitu. Baik, ini artinya sudah dijalankan kurang lebih 3 tahunan ya, memasuki tahun ketiga. Oke, baik, itu alasan awalnya karena ya kebutuhan keluarga semakin bertambah ya, anak akan sekolah dan juga lagi belum kebutuhan lainnya juga. Akhirnya mendorong Cik Rizky dan juga istri di rumah untuk menciptakan pergerakan untuk bergerak di bidang usaha kuliner ini tadi ya. Tapi kalau buat pizza memang tadi melihat tutorial kayak itu, resep yang ada di internet, karena memang inilah yang menjadi keuntungan kita hidup di zaman digitalisasi ya. Segala yang belum kita ketahui kita tinggal searching, itu akan keluar. Tinggal bagaimana kita mempelajari sehingga kita bisa mengaplikasikan, sehingga ini juga akan menjadikan peluang usaha juga, termasuk Cik Rizky tadi ya, belajar bikin pizza dari internet gitu. Nah, oke, baik, dan kalau buat pizza ini dewe apa nih makanannya seperti apa kalau dari Cik Rizky? Iya sebenarnya sih apa ya, kalau mau dibilang mewah ya mungkin secara kategorinya ya, kategori harga mungkin juga lumayan tinggi ya gitu, dan dia belum tentu cocok juga dengan lidah-lidah kita seperti itu. Nah sebenarnya memang kalau terkait pizza ini tadi ya, kita belajar dari internet dan itu banyak ya bagai macam jenisnya kayak gitu kan, resepnya. Ini kita kan coba trial dan error terus kayak gitu yang memang sesuai. Kan base-nya itu ada yang kayak tebel kayak gitu kan, ada yang tipis, dan ternyata banyak orang yang suka yang tipis. Oh, yang tipis gitu. Malah. Iya, makanya kita coba menyesuaikan. Kalau yang tebel tuh kayak ini jadinya. Jadi roti kata orang kan. Cuman kan beda-beda ya? Ada yang memang seneng ya kalau tebel kayak gitu kan. Jadi kayak lebih banyak kayak gitu. Makanya kita terus trial dan error dari segi ukuran, dari segi rasa, topping dan sebagainya, itu tuh semua dari internet juga sebenarnya. Jadi memang coba-coba kayak gitu kan, nyari-nyari bahannya. Oh ternyata alhamdulillah ada semua di sini kayak di Palembang, jadi tidak susah harus pesan dari luar misalnya kayak gitu kan. Nah itu yang coba kita terus usahakan, walaupun sebenarnya dari 2023 sempat stop dulu. Oh sudah gitu. Vakum. Kenapa tuh vakumnya pada saat itu? Ya tadi kan kita juga bekerja gitu ya. Jadi kadang sudah kecapean kerja dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya sempat vakum, terakhir itu di puasa tahun lalu sebenarnya. Di dijalankan lagi. 2025 stop. Stopnya. Jadi setelah Ramadan tahun lalu tuh sempat stop karena juga istri alhamdulillah ada kesempatan untuk ngurus P3K waktu itu. Jadi benar-benar super hektik. Jadi fokusnya ke situ dulu. Betul. Dan kami pun juga sama ya, kerja juga kayak gitu. Akhirnya sempat stop, dan kayaknya ini kalau harus dijalankan ya tidak bisa kalau harus nyambi ya. Jadi benar-benar difokuskan kayak itu kan. Betul, harus full time kayak gitu ngurusinnya, karena tidak bisa cuman buat nyobain tapi tidak tahu nak jualin cak mano. Benar. Gitu kan. Akhirnya menambah tim di situ. Enggak, jadi akhirnya saya memutuskan untuk resign. Waduh. Jadi, dari P3K? Enggak, kalau saya bukan P3K. Dari kantor tadi? Betul. Baik. Jadi Desember kemarin memutuskan resign, keluar, coba untuk fokus di sini. Karena kan kalau istri nggak memungkinkan karena sudah P3K. Sayang kayak gitu. Akhirnya saya yang memutuskan, karena memang di rumah tidak ada pegawai, kami itulah kayak gitu kan. Dan memang anak-anak juga sudah sekolah, akhirnya memungkinkan juga untuk antar jemput anak dan sebagainya kayak gitu. Nah itu sih, jadi mencoba untuk resign, memfokuskan ke usaha ini. Makanya per Januari kemarin, 18 Januari kita coba mulai lagi untuk jualan ini dari awal lagi. Dari awal lagi gitu kan. Jadi semuanya itu pasti ada yang namanya pertimbangan ya Cek ya. Pasti ada ya itu keputusan pasti insya Allah akan yang menjadi yang terbaik kayak gitu. Kenapa sih yang mendasari Cek Rizky akhirnya ya udah kita resign, kita fokusnya ke usaha? Apa nih keyakinan di situ? Ya, melihat peluang pizza ini di Palembang semakin besar atau bagaimana tuh? Ya kalau
usaha ya, yang pasti kan usaha itu pasti akan ada up and down-nya ya, naik kayak turun gitu. ya. Pendapatan juga seperti itu. Cuman kalau jadi pegawai kan ya segitu-gitulah. Benar. Yang gajinya berapa, ya akan habis itulah kayak gitu. Ya. Makanya coba dengan usaha ini belajar juga tentang bisnis kayak gitu kan, siapa tahu bisa berkembang. Nah kalau pizza pun kan kayaknya belum banyak juga kayak gitu kan. Beda kayak misalnya donat itu kan sudah banyak ya, berbagai macam orang Pempek gitu jualan kan, udah banyak tuh. Kalau yang Palembang kan sudah banyak ya. Kita kayaknya Karena kalau memang kota harus pempek tuh. harus bersaing dengan mereka harus cukup ekstrak Benar. ini gitu kan. Karena mereka sudah lebih dulu ya. Iya benar, modalnya juga sudah ini, brand mereka sudah bagus gitu kan. Makanya akhirnya memikir kayaknya ini bisa jadi peluang nih kayak gitu. Yang bisa dinikmati semua kalangan. Itu. Kayak gitu. Nah, itu tujuan utama. Oke, baik. Nah, ini kalau apa sih unggulnya pizza R5 dibanding dengan pizza-pizza UMKM lainnya? Apa ya? Sebenarnya sih kalau terkait Secara rasa mungkin sama bakery ya. kurang lebih hampir sama sebenarnya kan. Cuman memang tadi sih ini bisa dibeli oleh menurut Semua kami kalangan. ya semua kalangan. Oke. Kalau yang sudah ada brand itu kan lumayan ya harga-harganya. menengah ke atas ya. Betul. Kayak gitu. Cuman kalau ini kan karena kebetulan istri kan kerja di sebagai PKH ya, pendamping keluarga harapan dari Kemensos. Oh gitu. Jadi memang banyak KPM kami yang dekat rumah itu juga sering beli kayak gitu. Jadi menurut kami ini terjangkau nih untuk masyarakat-masyarakat yang memang kategori menengah ke bawah seperti itu. Itu ya. Dan kalau unggulnya mungkin lebih ke harga ya kali, salah Harga, satunya di situ. Tapi tetap secara kualitas juga tidak diturunkan. Jadi tidak yang ini ya asal-asalan gitu. Betul. Oke, dan pemilihan nama R5 definisinya apa nih? Nama Iya. anak? Apakah ini diambil dari doa dulu, sholat dulu gitu atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya dulu sempat juga mikir apa ya kira-kira namanya, mau nama kan banyak kan nama anak gitu ya. Kalau kebanyakan. brand-brand makanan itu kan pasti nama anak entah siapa. Nama mantan yang jarang itu ya. Nama mantan yang kayaknya belum pernah. Nggak boleh, jangan itu. Akhirnya kan Oke. bingung nama anak siapa, anak ada 3 gitu kan, mau brand atas Oke, nama ngambil yang siapa. sih kok ada Adil, yang duanya protes kan. Iya bener. Heeh. Jadi akhirnya mikir dulu sempet kan kayak donat pizza mau digabungin. Akhirnya kayaknya fokus ke pizza. Akhirnya R5 Oh ini. pernah ada donat juga dulu? Dulu sempet awalnya kan, cuman kayaknya ribet kalau harus ada 2 menu Bener, ya. nggak fokus kayak gitu. Betul. Akhirnya dengan pizza ya akhirnya R5. R5 itu sebenarnya R5 ya, atau 5R lah, karena saya, istri, 3 anak tuh R semua. Oh semuanya R ya nama Jadi awalnya. R5 kayak Oh, gitu. singkatan di Ngapo situ. limo itu ya karena dari Palembang kayak gitu 3 lah. anak, Jadi suami dan istri gitu. Ya, Semuanya R. R gitu. semua. Oh Jadi begitu. R5 Oke, gitu. jadi begitu Macam BC ya, karena memang Sejarahnya. mengkaitkan semua anggota keluarga di sini, dan karena memang tujuannya untuk keluarga juga, Betul. begitu kan? Oke baik. Dan kalau logo sejauh ini sudah ada logo juga ya kayaknya. Sudah ya sama sih, kayak logo ini pun hasil eksperimen sendiri ya. Enggak yang misalnya minta bantu ke orang Ya. atau jasa desain dan sebagainya, itu enggak. Jadi memang kita coba buat sendirilah yang kira-kira eye catching, yang bisa dilihat orang dan sebagainya, ya ini kita buat sendiri secara desain dan sebagainya. Ini kita ke flashback awal lagi nih, di awal merintis usaha pizza. Berapa kali coba pada saat itu akhirnya menemukan bahan baku dan juga adonan yang pas sama dengan saat ini? Sebenarnya sih beberapa, karena kita itu tadi ya bekerja, jadi kadang biasanya di akhir pekan yang coba bereksperimen itu gitu kan. Dari yang istilahnya itu kayak dari bahannya kayak gitu kan, dari resep yang kita cari di internet kan beda-beda Beda-beda. kadang gitu kan. Coba kita cari yang pas kayak gitu, kira-kira yang mana. Terus dari segi bentuk, beratnya itu gitu kan, itu Oke. juga kita coba-coba terus. Jadi kayak misalnya yang 100 gram dia bakal segini ketebalannya, yang 150 segini, akhirnya ketemu kayaknya yang segini bae lah kayak gitu, yang kayaknya mungkin pas, tidak terlalu tebal, tidak yang terlalu tipis. Akhirnya kita coba Akhirnya dengan itu. dicatat ya. Iya, memang trial errornya tuh ya lumayan ini Iya, juga karena kayak Macam gitu. BC ini perlu kita ketahui juga, apalagi di usaha kuliner. Untuk trial itu tidak membutuhkan sesuatu yang simple ya. Betul. Butuh proses waktu Benar. juga. Karena terkait dengan rasa kan. Benar. Apalagi kita yang basicnya Dakate basic, tata basic, boga, atau yang biasa masak makanan kayak gitu kan. Walaupun kalau di rumah paling ya banter bikin-bikin lauk itu biasa Iya, kan. Tapi kalau untuk pizza, apalagi pizza ini memang terkait dengan
ketebalannya Benar. dan juga mengenai rasanya juga kayak apa, toppingnya juga perlu dipelajari juga dan akhirnya ketemu saat ini ada berapa topping untuk di R5 pizzanya? Saat ini ada 6 sebenarnya. Ada 6. Apa Dan itu? memang ukurannya pun memang cuma satu ukuran. Awalnya dulu kita tuh buat pizza yang ukuran kecil. Oke. Yang bisa dititip di warung-warung. Oh, yang bulat itu ya? Ya, ukuran kecil yang dulu tuh dijual sekitar 4 ribuan kayak gitu kan. Cuman kan kalau yang kecil tuh lumayan ribet dan lumayan banyak ya. Oke. Jadinya kayak gitu. Akhirnya kayaknya lumayan capek karena tadi kita tidak ada pegawai yang di rumah, itulah yang semua jadi pegawai, anak-anak pun dilibatin kayak Oh, narok gitu. di oven dan sebagainya. Jadi kayaknya ribet kalau harus kecil dan tiap pagi harus bangunnya ini ya. Antar jemput gitu kan. Betul, terus juga harus pagi-pagi ini kan kalau nak nitip di warung untuk sarapan dan sebagainya, akhirnya kita memutuskan untuk yang ukuran lumayan besar kayak gitu. Makanya ini ukuran sekitar 24 cm secara diagramnya ya kayak gitu. Begitu. Diameternya. Nah, akhirnya kita coba sama kayak penghitungan HPP, terus kayak toppingnya apapun gitu. Itu tuh sama kita juga bereksperimen. Saat ini ada 6. Itu ada yang meat lovers, itu jadi yang kayak daging, banyak Ada daging. Daging yang bulat itu ya. Banyak daging sih banyak sebenarnya. daging. Ada sosis, ada smoked beefnya, ada patty dan sebagainya. Terus ada yang sausage atau sosis, itu isinya semua sosis. Itu biasanya untuk anak-anak sih yang suka sosis sapi atau sosis ayam kayak gitu. Ada yang juga beef corn. Oke. Jadi memang ada daging tapi ada juga jagungnya di situ. Ini yang juga dibawa yang beef corn yang ada jagung. Terus juga ada yang vegetables juga, yang sayur, yang memang banyak sayur, ada jamur, ada paprika, ada bombay kayak gitu. Terus juga ada yang supreme juga, sama itu juga ada daging sama yang sayur-sayuran, sama ada pepperoni kayak gitu. Itu yang daging pepperoni juga. ada juga ya? Ada juga. Jadi Oke. 6 varian saat ini. Ada varian ini yang paling best seller yang mana tuh? Meat lovers. Meat lovers. Karena Kenapa mungkin tuh? banyak daging Oh, itu karena ya. daging tadi. Iya betul. Jadi itu ada smoked beef, terus ada patty-nya juga, terus ada sosisnya juga. Jadi semuanya tuh ada semua kayak gitu. Tapi untuk yang nggak suka daging ada yang vegetable Ya, tadi betul. ya. Ada juga yang mesen kayaknya kami yang sayur bela karena anak-anak nggak terlalu ini yang sosisan dan sebagainya. Original ada nggak tuh? Original enggak ya? Enggak. Yang cuma apa namanya kayak mayones itu enggak ya? Enggak. Enggak ya. Oke, baik. Dan yang dibawa tadi apa tuh? Yang satu Yang kita bawa ini beef corn. Oke, nah Jadi ini yang memang coba ada kita jagung. kasih lihat ke pendengar kita yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube ya. Terutama kita ke kemasan dulu mungkin packaging. Packagingnya boleh diangkat mungkin? Ya. Rizky supaya Ini mungkin terlihat di kamera kita. Kalau yang kotaknya memang belinya ya memang polosan ya. Jadi kita belum buat yang memang sudah Ada logo. logonya sendiri kayak gitu. Jadi memang masih sederhana kan ini memang baru awalan. Yang memang soyokyanya pizza kebanyakan gini ya. Betul. Kotak-kotak Ya, gini. kebanyakannya memang segini. Dulu tuh malah boxnya kayak box nasi kayak gitu. Yang lumayan tinggi gitu kan. Oh, itu. Awalnya tuh gitu. Awalnya kita kan masih belum tahu ya. Ini pun belinya bukan di Palembang juga, Oh, online juga yang memang ukurannya segini, tingginya itu udah terlalu tinggi kayak gitu. Akhirnya Jadi nyari ngepas ya. dapat online yang segini. Nah, logonya juga kita ini ibaratnya itu bukan yang beli kotak langsung logo, tapi kita cap sendiri kayak gitu. Oke, akhirnya Ini ini. di capnya di kotak ini sehingga ada brand kita, ada Instagram sama ada nomor HP kayak gitu. Karena kadang ya orang tuh juga kadang nggak ngelihat juga secara packaging ya, kadang tuh buang-buang be juga kayak Iya. gitu kan. Walaupun Itu sih. beberapa orang juga sih melihat Ada tampilan juga ya. dulu kan. Tampilannya itu terkadang ini juga sih bikin kita tuh berimajinasi. Ya. Tampilannya bagus nih pasti enak gitu kan. Tampilannya biasa pasti tidak enak. Padahal itu tadi yang disampaikan oleh Cak Rizky bahwa packaging itu sebenarnya penting tidak penting ya. Ya. Tapi penting juga sih. Apalagi kita di zaman yang memang bersaingnya itu Iya, benar. waduh kemana-mana singgonya ya. Betul, betul. Oke, nah ini kalau tadi kita sudah melihat packagingnya, kita buka terlebih dahulu Mace Bica. Oke. Ini dengan ukuran berapa ini? Ini Diameternya? yang 24. 24. Aha, nah ini yang lagi menyaksikan kelihatan mungkin agak sedikit diangkat ya Rizky. Nggak apa-apa tuh kedua tangan. Nah itu oke. soalnya kamera kita agak nyungak ini ya. Oke, ini diameter berapa tadi tuh? 24 kalau nggak salah 24. 24. Jadi lumayan cukup lah ya untuk uang 2, uang 3. Ya, ini ada 8 slice. Jadi kita potong jadi 8. 8 slice Bisa untuk gitu. 8 orang ya kalau misalnya mau berbagi gitu. Dan ini detailnya ada apa itu toppingannya?
Ya sebenarnya kita ada keju mozzarella. Mm-mm. Awalnya kita base dengan ini ya saus tomat. Jadi memang ini harapan kita bisa dimakan untuk anak-anak juga. Jadi kita bukan yang saus yang pedas. Mhm. Jadi memang saus tomat. Terus nanti dikasih keju mozzarella juga. Terus juga di sini ada smoked beef, kayak apa ya, daging asap lah ya bahasanya tuh, kayak yang di burger dan Kayak untuk sebagainya. di apa Burger tuh? yang Burger bulat. sama yang digulung tuh apa? Kebab. Ah ya, Aha. itu kayak kebab. Terus juga di sini ada patty Aha. yang untuk tadi ya, yang burger dan sebagainya itu, daging yang tebal itu. Terus juga ada jagung ditambah dengan saus tomat di atasnya sama mayones. Kayak gitu. Sama nanti ditaburin oregano untuk Iya. lebih penambah ininya ya, rasanya kayak gitu. Itu. Itu kalau yang untuk beef corn. Baik. Tapi kalau buat apa namanya tuh ketebalan pizzanya cak mana tuh? Kalau ini kita gak ukur juga sih ketebalannya. Ini kurang Cukup lebih lah ya, kalau kayak kurang lebih 2 cm. 2 cm. ketinggian Ketebalannya kalau naik 2 cm. Masih 0, kali ya? Iya, Aha. karena pas pernah kita yang agak tebel tuh orang banyak yang ini yang Tidak terlalu ketebelan kayak gitu kan. Takut jadi roti Jadi kan. roti katanya. Ya udah, Aha. jadi kita coba sesuaikan yang seginilah kayaknya. Mhm. Kurang lebih berapa ya? Kalau gramnya itu sekitar 120 gram. Oh, lumayan kalau ini macam ditimbang. bikin kenyang juga itu. Iya. Aha. Kalau ngomongin soal pizza ini daya tahannya berapa lama nih, Cek? Sebenarnya kalau kita pernah makan sehari misalnya udah habis terus ditinggal besok juga Aha. masih ini juga. Masih bagus masih ya. aman. Kalau enggak masih di kulkas? Enggak. Enggak masih ya. Di Malah suhu kalau di ruangan kulkas apa? tuh Jadi kadang kayak keras rapuh jadinya. itu ya. Keras kayak itu. Jadi mendingan di suhu ruangan juga dapet Tapi tuh. saran kita sih bisa segera habis saat itu ya. Dan Aha. enaknya itu memang dimakan pas Pas lagi anget. panas-panas, anget-anget. Karena Jadi kalau lebih sudah ini. dingin kurang ini lagi kan. Dan untuk apa namanya kalau di rumah ini jadi dapurnya juga sekalian di Iya, situ. jadi Atau memang, kita sudah punya kayak store-nya gitu. jadi kita memang masih di rumah semuanya. Buatnya di rumah, terus Homemade manggangnya masih di ya? rumah. Jadi memang homemade di rumah. Mhm. Tahun lalu pernah kita coba-coba untuk buka kayak booth lah ya, Aha. pas Ramadan tahun lalu. Daerah Kayak mana tuh? gitu. Siapa tahu ada yang pernah menikmati langsung nih pendengar kita. Karena kita masih tinggalnya di SU2, jadi memang masih sekitar situ yang memang Masih mudah Prangulu terjangkau. ya? Karena kan kita ini bahan-bahannya ini yang kalau udah ditaruh di lemari penjara, kalau Oke. dulu tuh masih bolak-balik. Mhm. Akhirnya pas Ramadan selesai, karena dengan segala kesibukan akhirnya coba di vakum dulu, makanya lanjut lagi sekarang. Wah, itu macam beca. Jadi perjalanannya itu memang tidak segampang yang kita bayangkan Ya. gitu ya. Oke, baik, dan sebelum lagi kita akan kembali lagi bersama dengan Cik Rizky untuk ngobrolin soal pizza Air Limo. Sebelumnya kita akan ke beberapa informasi dulu bicara ya nak lewat berikut ini. Dan masih jangan kemana-mana, tetap di sini di Teras UMKM bersama kami di Promo FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih. Nggak bisa Gio. Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main dang? Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama ndak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah. Gio nggak mau jadi begitu. Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain. Oke, Ma. Pintar anak mama.
kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri, menggapai langit dengan tangan terentang. Kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Masih bersama kami di teras UMKM Perempat RRI Palembang.
Oke, baik dulur-dulur, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami. Kita masih di teras UMKM Perompak Palembang, masih bersama dengan Pizza R5 dengan Cik Rizky Asputi, ownernya langsung Manci BC ya. Dan kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita di menit ke-35 melangkah dari jam 11 siang. Nah, ini untuk bahan baku cak mana ini, Cek? Perolehannya gampang enggak, atau ada bahan baku yang langsung dikirim dari luar kota kayak itu? Ya, jadi kalau bahan baku Mhm. untuk yang topping itu ada di Palembang Aha. dan di sekitar rumah juga ada gitu. Cuman Jadi yang gampang diperoleh ya. betul, yang memang susah ini yang nyari keju sebenarnya, keju mozzarella. Kalau keju yang biasa, cheddar dan sebagainya itu kan banyak ya. Beda ya, tapi ya. Beda. Jadi Aha. kalau mozzarella ini yang agak sulit. Jadi memang kita itu belinya itu di Bukit Aha. yang memang ada ini ya jualannya dan harganya juga terjangkau Oh, kayak di bukit gitu. yang ditanjakan itu ya. Yang Sebelah di kiri. arah Puncak Kuning. Yang di situ. Betul. Oke. Di situ yang akhirnya dapat harganya juga masuk karena beberapa kita lihat di internet kalau keju kan susah untuk pengiriman dari luar kota gitu kan, khawatir Rusak di meleleh jalan. dan sebagainya kayak gitu. Makanya di situ cuman memang kalau kita lihat apa ya istilah itu dari segi apa namanya itu bentuk kejunya itu tidak terlalu ini apa namanya itu ya meleleh kayak gitulah. Makanya kita tuh masih nyari-nyari juga gitu kan merek-merek Karena yang daya tahan keju itu rentan ya. betul. Terutama kena panas ataupun Ya, juga tergencet karena kalau oleh barang dia lain kayak gitu. sudah dingin, dia juga ada yang mengeras kayak gitu kan, sehingga agak sulit. Makanya kita juga lagi nyari-nyari juga kira-kira keju mana yang bisa masuk dan memang ketika ada lagi anget misalnya itu masih juga enak dinikmati Oke. kayak gitu. Jadi bahan bakunya kate dari luar ya yang dikirim Enggak. kayak gitu. Semuanya dari Palembang. Ini salah satu unggul untuk usaha pizza atau makanan pizza ini. Bahan bakunya tuh banyak di pasar dan bahkan beberapa juga ada di warung juga kayak itu kan. Iya betul. Pokoknya kalau sudah datang ke toko kue atau ke frozen, Benar. udah pacak Ada. itu ya. Oke, baik. Ini kalau buat proses pemanggangan menggunakan oven yang besar itu ya? Iya. Jadi kita masih oven yang pakai apa namanya? Pakai gas ya. Aha. Bukan yang pakai listrik. Jadi memang masih benar-benar sederhana. Mhm. Jadi kita panggang di situ sih saat ini masih. Oke, prosesnya masih di rumah galuh di situ. Masih kan? di rumah galuh. Aha, baik. Dan kalau untuk penentuan harga biasanya Cik Rizky bagaimana tuh? Awalnya sama, kita penghitungan HPP ya. Kalau di usaha itu ada HPP, harga pokok penjualan kayak gitu. Ya. Itu sama. Karena dulu di kantor sebelumnya kita juga ada kayak pembinaan UMKM kayak gitu kan. Jadi sedikit ada basic ya, Ya, situ ya. pernah dengar-dengar lah materinya. Cuman nyari-nyari juga di internet kayak gitu penjualan penghitungan HPP ini kayak mana sih kayak gitu. Biar untungnya itu juga istilahnya itu mungkin tidak yang kecil-kecil nian atau malah rugi dan sebagainya. Nah, akhirnya kita coba alhamdulillah ketemu kemarin kayak di video YouTube ada link yang memang langsung ada template-nya kayak gitu. Akhirnya coba dihitung kan harga-harga bahan berapa, satu varian itu misalnya berapa bahannya, apa bae menu-menunya kayak gitu kan kita coba hitung dan akhirnya masuk. Makanya kita akhirnya jual dengan harga 35 semua varian kayak gitu. Semua ukurannya sama ya. Ya, ukurannya sama. Nah, jadi itu Manci Becek salah satu hal yang penting itu perhitungan HPP-nya tadi kan. Betul. Dan sudah banyak ya Cik Rizky. Tadi di mana tuh template-nya itu? Di internet banyak di ya. YouTube apalagi gitu kan. Apalagi sekarang kan sudah sangat mudah ya akses informasi. Resep di TikTok pun ada kayak Gitu. gitu kan. Penghitungan HPP juga sudah banyak tinggal dicari lah sebenarnya. Tinggal keinginan, Met. Ya, untuk nyari-nyari gitu. Nyarinya itu Kak. Pokoknya kalau ada sesuatu terkendala, insya Allah sudah dibantu dengan internet. Ini Betul. sudah sangat memudahkan sekali gitu Benar. kan. Oke, baik. Dan ini kan biasanya kita kalau di usaha kuliner, terutama UMKM juga, biasa kayak ada pengurusan apa tuh? Oh iya. Eh, Izin-izin gitu ya. Izin, terutama dan juga hakis selainnya itu. Ini bagaimana nih sejauh ini untuk di R5 Pizza? Kita awal dulu memang sudah apa ya? Sudah memang merencana untuk mengurus itu gitu. Jadi ada NIB, nomor izin PIRT. bisnis gitu sama halal. Itu Halal. yang utama dulu. PRT belum. Belum Karena ya. kan setauku berbayar Saat gitu ini ya. Heeh. Mhm. Kalau halal sama NIB kan enggak, ada juga kebetulan memang ada kawan juga yang bisa bantu urus. Akhirnya kita dapat itu, sudah dapat izin secara halal, terus juga Udah ada dari label NIB. halalnya ya. Betul. Walaupun belum Belum dimasukin ditempel di sini. ke depannya nanti Ya, mudah-mudahan. betul. Selain itu ada apa lagi tuh?
Mungkin kedepannya sih sama ya kayak ngurus yang Haki. PERT. Kalau Haki emang belum. Belum ya. Nah itu Kenapa tuh? Takutnya Karena- bagian KG tiba-tiba namanya sudah Iya kemana-mana. sih. Ada Cuman- pengakuan dari pihak lain. Aduh. cuman memang itu kan kami juga belum cari tahu sih sebenarnya berbayarkah atau Iya. memang gratis dan sebagainya kan. Kemarin sempat juga sharing dengan teman-teman itu ya rata-rata ada yang berbayar kayak gitu. Karena kita masih yang memang apa ya itu kecil-kecilan kayak gitu, jadi belum mengurus. Cuman mungkin kedepannya juga akan menjadi fokus kita untuk ngurus perizinan itu. Begitu. Kayak Tapi kalau buat ikut gabung di grup atau komunitas UMKM ini enggak? ikut juga. Aha. Kemarin sempat gabung di Aspenku bareng Bunda Raya, cuman karena dari awal waktu itu ya, karena memang Bunda waktu itu kan juga terlibat di kantor yang sebelumnya kayak gitu, akhirnya gabung. Kita juga minta masukan waktu itu gitu kan terkait usaha inilah ya, dari packaging dan sebagainya. Makanya packaging dulu bukan yang kayak gini kayak gitu. Oh beda kan. dulu. Iya, jadi yang tadi kardus yang untuk nasi box itu yang coklat iya, kayak iya, gitu. yang Jadi yang coklat masih tuh kan. lembut. Terus juga yang kebesaan isinya kecil kayak gitu kan. Nah, Jadi sudah banyak melakukan inovasi ya, betul, terutama di kita packagingnya. nyari-nyari gitu kan di internet. Oh ini yang menarik kayaknya, walaupun mungkin belum yang branding yang full color yang memang sudah ini kan. Setidaknya sudah lumayan lah dibanding yang sebelumnya. Sudah kayak upgrade gitu. ya. Ya. Oke baik. Jadi memang apa sih tuh bergabung di komunitas UMKM ini banyak keuntungan juga ya, Cik Rizky ya. Betul. Kita akan mendapatkan banyak akses informasi dan juga biasanya program pemerintah itu akan lebih cepat tersentuh dengan kita yang bergabung di komunitas UMKM tuh. Betul, betul. Untuk saat ini masih aktif atau sudah sangat terbatas waktunya? Kalau di Asmenku masih tergabung di grupnya, cuman memang belum yang terlalu aktif karena kita masih apa ya, saya itu kayak ya bereksperimen terus ya dengan produk kita. Terus juga memang ada rencana yang nantinya pengen kayak buka outlet, bukan yang di rumah baik kayak Itu. gitu kan, sehingga banyak orang yang tahu. Karena kan kalau sekarang ini berdasarkan kenalan ya. Iya. Jadi kenalan saya, istri kayak gitu kan, terus juga teman-teman yang Jadi masih dari sekitar internet. ya? Iya, masih sekitar. Jadi memang belum yang benar-benar meluas kayak gitu. Oke, karena memang ada beberapa catatan juga kan di situ. Betul. Kenapa belum begitu, bukan belum banyak jangkauan sih, kayak masih terbatas kayak gitu kan. Karena Tapi memang masih di rumah. ini kan kita di digitalisasi, artinya sudah ada sosmed juga kan yang membantu Sudah. untuk promosi. Sejauh ini untuk Pizza R5 apakah juga sudah melakukan kayak promosi di sosmed kayak gitu? Kita juga ada Instagram. Dari awal buat bisnis ini juga memang kita sudah coba buat Instagram karena kan sekarang era digital ya, mau tidak mau memang harus gitu kan. Instagram sudah ada, cuman memang karena tidak ada pegawai tadi ya kita semua gitu, dan harus buat konten, dan ya secara pribadi juga bukan orang yang tipe hobi ngonten kayak gitu kan, kayak orang-orang. Jadi memang mencoba untuk kayak konten yang mana ya yang bagus kayak gitu kan, yang tema-temanya kayak mana, terus apa yang kira-kira diposting. Nah itu yang masih juga belajar. Oke. Gitu. Jadi memang semuanya kita yang buat base-nya kita, yang noping kita, yang buat kontennya juga kita. Jadi memang belum ada pegawai kayak gitu. Oke, jadi itu yang menjadi pertimbangan di sini kan. Oke betul. baik. Tapi kalau buat apa lagi tuh? Kedepannya mungkin akan menambah inovasi rasoda atau Ya, topping kayak gitu. Betul. Jadi memang rencana ke depan segi varian sih juga ingin bertambah kayak gitu. Lagi mencari juga kan kira-kira varian apa ya yang menarik bagi orang kayak gitu, yang mungkin belum ada juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, segi ukuran juga kita tuh ingin coba membuat yang harganya mungkin di bawah ini. Tapi bukan yang ukuran yang kayak sebelumnya yang 5 ribuan, yang mungkin bisa terjangkau untuk masyarakat kayak gitu. Sama pengen nyari tempat outlet gitu juga untuk bisa biar banyak orang yang tahu. Kayak kalau di rumah kan ya sebatas Terbatas orang-orang ya. sekitar baik yang tahu kayak gitu. Baik. Dan ini kalau mengenai tantangan pasti ada ya Cik Rizky ya. Betul. Ini kita pengen tahu pengalamannya, tantangannya seperti apa supaya pendengar kita juga akan lebih menjadikan ini sebagai patokan pembelajaran juga ya, supaya bisa dilewati nih ketika menggeluti suatu usaha terutama di bidang kuliner. Kayak apa tuh tantangannya? Ya jadi kalau memang ada keinginan ya ke arah bisnis apapun itu ya, bukan cuma kuliner misalnya, ya itu memang harus sepenuh hati sih menurut Dijalankan ya. kami gitu ya. Walaupun mungkin ada juga yang dia kerja kantoran tapi bisa usaha juga, mungkin ada juga tapi mungkin tidak banyak. Jadi memang harus sepenuh hati sih
fokusnya di sini kayak gitu. Kecuali kita sudah yang besar, kita sudah banyak pegawai sehingga memang modalnya juga besar kayak gitu kan. Jadi bisa orang lain lah yang mengerjakan semua, kita tinggal monitor baik. Tapi kalau memang menginisiasi Merintis ya. dari awalan kita ya memang harus sepenuh hati, dan semuanya kita, pegawai kita, owner kita, terus juga yang harus buat konten juga kita dan sebagainya, itu ya harus kita, tidak bisa orang lain kayak gitu. Nah jadi memang benar-benar harus dari gigih sih dari kita sendiri, karena kan kalau bisnis ini kan ada yang mungkin sehari kate yang mesen, ada yang pas mesen banyak Benar. gitu. Jadi memang harus bisa bersyukur juga sih untuk itu. Jadi walaupun udah kate ya sudah, berarti memang disuruh untuk istirahat dulu hari ini. kayak Jadi gitu. mentalnya harus mental yang Benar. siap ya. Benar, Siap harus menghadapi banyak orderan. Betul. Siap juga ketika situasi memang kayaknya lagi sepi gitu kan. Benar. Karena kita tahu bahwa pizza ini kan memang menu apa ya? Bukan menu utama ya kalau untuk Ya bukan untuk makan besar sih, makan besar, lebih ke kayak snack kayaknya. snack gitu-gitu. Heeh. Tapi banyak juga penggemarnya gitu kan. Betul. Jadi artinya kita harus perlu memahami juga kayak gitu kan, supaya apa ya, semangat kita tuh tidak jadi Nggak turun. down kayak itu kan. Karena semangat juga akan menentukan seberapa lama bertahan usaha Bertahan, kita kayak benar. gitu kan. Tapi kalau buat Cak Rizky, kiat atau cara yang selama ini dilakukan supaya usahanya dihidupkan kembali nih, karena kan sempat vakum, akhirnya dihidupkan kembali, apa nih yang perlu Ya, ditanamkan? yang kayak tadi sih sebenarnya, kalau memang kita sudah ada apa ya, keinginan ya untuk berusaha ya, Aha. kayak gitu apapun itu ya memang tadi harus sepenuh hati tadi. Karena kalau kayak kemarin yang sambil kerja, aku kerja, istri juga kerja, akhirnya sudah capek kayak gitu kan, di rumah juga harus ngurus Anak anak-anak, lagi. keluarga dan sebagainya, tambah ini juga kan. Mhm. Jadi emang harus fokus sih untuk ngurusin ini. Kecuali tadi kalau sudah berkembang besar, sudah ada karyawan dan sebagainya, tinggal autopilot ya kita bisa lah kalau nak nyambi-nyambi yang lain kayak gitu. Tapi kalau dari awalan cuman kita nilai yang Belum dengan waktunya modal ya. yang kecil kayak gitu, ya harus kita turun secara langsung kayak gitu kan, memastikan secara kualitas, terus juga pemasaran, marketing dan sebagainya itu harus Kita yang handle. Betul. Tapi kalau buat di bulan Ramadan ini atau bulan puasa ini cak mana nih pergerakan karena- pembeli? Karena memang kalau di Ramadan ini tadi ya kita masih dari rumah, jadi memang promosi pun juga masih dari Instagram, WA, Handphone ya. ya, dari situ. Jadi kita memang tidak juga buka di situ, karena memang kebetulan anak-anak ini pas Ramadan kan lagi ujian juga dan sebagainya, sehingga tetap harus mendampingi mereka kayak gitu kan. Ya. Jadi kalaupun ada yang pesan ya kita akan buatkan. Jadi memang by order sih, Oke. bukan yang memang Aja kita yang apa itu? jual kayak sekarang kan banyak yang jual-jual takjil di mana-mana kayak gitu. Enggak, jadi memang kita fokus kalau ada yang order di rumah kita akan buat kayak gitu. Oke, baik. Tapi kalau buat PO ini minimal berapa jam sebelum pengambilan? Sebenarnya sih kalau yang kayak pemesanan kurang lebih mungkin sekitar 30 menit. Oh, jadi sampai ada 1 jam bahan lah. bakunya sudah standby ya? Sudah ada. Cuman kan di freezer ya. Itu harus Ini dulu, dinginin diolah dulu gitu lagi kan. kan? Iya betul, sampai manggang. Ya mungkin kurang lebih 1 jam lah ambil amannya ya. kayak 1 jam. Untuk alamatnya di mana ini, Cek? Kita tinggal di Jalan Jaya 7. Oh, di Jaya lorong 7. Ada teman saya tuh Aidil tuh. Di mananya Kak? Lematang. Di dekat Kami di masjid. Lematang. Masih atau musola itu ya? Al-Ma'arif dekat Masjid Ya, Al-Ma'arif. masjid yang ada lapangan itu nah, kalau udah salah sebelahnya tuh. Sana lah pokoknya. Di Jaya 7 ya? Iya Jaya 7 Oke. di situ. Jadi masih ada juga beberapa yang dari seberang ya, dari Ilir juga yang mesen kayak gitu kan. Ya kita juga akan pesenin ojek kayak gitu ya. Nanti untungnya ada yang ke Sako, ada yang di Bukit dan sebagainya ya. Tapi memang kebanyakan yang daerah-daerah ulu sih. Sekitaran ya. Kalau yang dekat kita akan antar langsung kayak gitu. Tapi kalau buat di marketplace terdapat juga dah untuk Ada. pemesanan. Ya jadi kita dari awal pun memang sudah ini juga sama ya, kita ngurus pribadi juga kayak gitu. Cari juga di internet cak mana daftar kayak GoFood, Oh, iya, iya. GrabFood dan sebagainya ya. Alhamdulillah 2 itu sudah ada. Sampai Wak- sekarang Mm-mm, aktif. Sampai sekarang aktif. Cuman memang itu kan harus beriklan ya. Iya. Harus benar-benar Promosikan, dipromosikan kayak gitu. Dan itu tuh ya kita tadi ya memang dengan segala Terbatas anggaran SDM-nya yang ya. terbatas kayak gitu kan. Akhirnya kita Belum buat. waktunya aja mungkin. Jadi dulu sering tuh waktu masih kerja gitu kan, karena di HP kita
Itu bunyi terus tuh dulu-dulu tanpa ada promosi-promosi itu ya. Awal-awalnya kayak gitu. Awal-awal dulu kayak gitu. Akhirnya karena istri sibuk, akhirnya sempet dimatiin dulu akunnya waktu itu. Padahal udah banyak yang masuk Iya, ya. makanya pas Januari kemarin dihidupkan kembali kayak gitu kan, sudah mulai aktif lah di GoFood sama GrabFood. Cuman kan kalau di aplikasi ini kan ada kayak biaya-biaya yang lain ya. Benar. Harganya pasti akan beda ketika beli Ada langsung. promosinya, Betul. program promosi gitu kan. Ke kita kayak gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi kebanyakan sih by chat ke kami atau ke istri gitu. Misalnya pesan ini, menu ini tolong diantar dan sebagainya jam segini ya sudah gitu. Jadi kebanyakan maksudnya via chat pribadi Oke, kita yang baik. sudah kenal. Tapi kalau buat ke pelanggan pernah ada interaksi apa nih, kayak masukan atau komplain Ya. atau bahkan mereka pernah kasih review yang terbaik kayak gitu tuh? Sejauh ini sih alhamdulillah reviewnya masih positif Aha. kayak gitu. Entah mungkin ini ya apa namanya tuh entah kawan atau acak mana intinya tuh reviewnya bagus Masih alhamdulillah. ini ya, mereka masih menikmati gitu. Ya, ada juga yang repeat order juga kayak gitu kan. Cuman yang tadi sih ada ya mungkin selera kali ya. Ada yang Mbak ini kayaknya ketebelan Oh, kayak iya, gitu iya. kan. Kalau bisa tipisin lagi lebih ke situ bae sebenarnya sih. Dan itu juga sebagai masukan kan, Ya, masukan. supaya kedepannya itu tadi kita sudah tahu keinginan dari konsumen itu Ya, tadi. betul. Tanpa adanya masukan kita tidak akan bisa mengembangkan usaha kita kan. Betul. Malah justru kita akan jadikan itu sebagai semangat kita Benar. untuk membenahi dan juga bikin produk kita semakin dicintai oleh pembeli gitu Betul, kan. betul. Oke, dan di 2026 ini apa nih yang akan dibuat sebagai acuan? Yang tadi disampaikan salah sikonya, insya Allah bakal kejar untuk di outlet ya. Iya, kita lagi mencari. Cuman memang sekitar di Ulu itulah masih di situ Supaya bergeraknya. gampang tuh. Iya, karena tadi ya kita sempat juga kayak nyari-nyari ruko tuh ya lumayan juga kayak gitu kan harganya kayak gitu. Makanya kita lagi nyari-nyari juga yang memang terjangkau, yang memang juga bisa dilihat banyak orang kayak gitu. Itu rencana setelah Ramadan ini pengen fokus bukan cuma di rumah kayak gitu. Ada tempat juga ya. Terus dari segi varian, terus jadi dari segi ukuran sehingga itu kayak anak-anak sekolah itu juga bisa kalau misalnya harganya lebih turun. Nah, itu yang coba kita lagi susun dan rencanakan ke depan. Karena memang sesuai dengan tadi tujuannya ya di Ya, semua betul. kalangan. Bisa dinikmati semua kalangan. Oke, baik. Kalau untuk harapan apa nih sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita? Ya, harapannya sih karena memang apa ya, komitmen kami ya, kami itu bisa terus kuat di sini sih untuk usaha karena memang sudah memutuskan untuk resign. Ini harapannya bisa menjadi salah satu apa ya, penunjang keluarga kami dan harapannya bisa berkembang terus ke depan karena kan Amin. kalau kita lihat di video-video itu kan kalau nak bangun usaha tuh udah bisa nak jenguk cuma sebulan 6 bulan langsung akan benar. sukses. Ada yang sampai 2 tahun harus Sama kayak struggle kita dulu kayak gitu. naik tanggo kan. Betul, Dari bawah bertahap. baru ke pucuk. Benar, jadi Kecuali memang- makan cabai yang langsung pedes kan. Langsung gitu ya. Langsung Jadi tuh. itu sih lebih ke komitmen kami pribadi gitu ya. Dengan segala kondisi yang ada misalnya harus tetap kuat, jangan sampai entah mungkin pelanggan sepi akhirnya tutup kayak gitu dan Itu. sebagainya. Nah, itu yang kita ingin kuatkan tuh pondasi itu sama ya yang pasti secara kualitas, secara promosi itu yang coba kita akan terus tingkatkan sih Iya. sehingga banyak dikenal oleh orang kayak gitu. Baik, luar biasa Manca Bice. Dan silakan sekali lagi untuk yang pengen pesen, ini bisa melalui apa tuh? Instagram atau ada nomor WhatsApp-nya nih? Ada nomor WhatsApp Boleh di mana tuh? di 0878 4807 1596 Aha. di situ atau juga di 0819 9234 9923. Oke, dan Bisa ini di situ. untuk jam operasional atau pemesanan bisa Kalau dilayani dari jam berapa sampai jam berapa Kalau tuh? di Ramadan ini ya karena pasti untuk buko ya kayak gitu. Itu dari jam 2 sampai malam sampai jam 9. Oke. Tapi kalau yang hari biasanya itu biasanya karena memang kita di rumah jadi memang Lebih banyak waktunya. banyak waktu di rumah untuk buat dan sebagainya. Dari jam 6 biasanya kadang ada juga untuk yang sarapan. Oh, Misalnya sarapan kan, pagi? ya jadi kayak tetangga
itu kami pesan ya 3 kotak untuk sarapan pagi tolong diantar jam 5 misalnya. Itu juga kita akan bisa buat kalau untuk yang daerah yang masih terjangkau untuk diantar gitu ya. Sampai jam 9 malam. Oke. Kalau hari yang di luar Ramadan. Nah, itu Mance Bice. Mudah-mudahan sudah diingat ya, jangan sampai kayak gitu salah waktu tuh. Oke, dan yang pasti kita doakan mudah-mudahan Pizza R5 semakin sukses. Amin. Dengan segala harapan tadi ini akan tercapai juga. Dan kita nantikan outletnya juga hadir. Siap. Supaya kita yang pengen mencicipi pizzanya bisa langsung datang ke tempat gitu kan. Oke, baiklah kalau itu. Baik, Mance Bice, tuntas sudah kebersamaan kita untuk di teras UMKM bersama dengan Cik Rizky Asmuni yang merupakan owner dari Pizza R5. Mudah-mudahan obrolan kami ini akan menginspirasi, banyak sesuatu yang bermanfaat dapat diambil sehingga ini akan menjadi bekal untuk Mance Bice terutama yang akan menggeluti usaha di bidang kuliner ya. Oke, dan kita berpisah terlebih dahulu untuk teras UMKM edisi Senin tanggal 16 Maret 2026. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera